Pemirsa, beberapa saat yang lalu Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan baru saja memvonis Ferdy Sambo dengan vonis hukuman mati atas tuntutan sebelumnya seumur hidup membunuh secara berencana terhadap korban Brigadir Yosua Huta Barat. Kita masih bersama para narasumber, ada ayah dari Yosua, ada Pak Samuel, ada juga Bang Nasrullah yang akan kita nanti diskusikan lagi mengenai vonis pada sore hari tadi. Tapi sebelum itu kita menuju ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dulu, ada Fahada Indi untuk menginformasikan laporan terbaru dari sana untuk perkembangannya. Fahada. Ya, betul sekali. Vonis terhadap terdakwa pembunuhan terhadap Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat atau Brigadir Yosua akhirnya telah dibacakan oleh Majelis Hakim yang tadi diketuai oleh Wahyu Iman Santoso. Ferdy Sambo atau mantan Kadif Propam Polri ini akhirnya divonis hukuman maksimal, yakni hukuman mati. Hukuman ini vonisnya lebih tinggi dibandingkan dengan tuntutan dari jaksa penuntut umum yang sebelumnya sudah disampaikan. Tadi sebelum menyampaikan vonisnya atau melakukan ketok palu, Majelis Hakim ini tepatnya pada pukul 15.20 waktu Indonesia Barat. Sebelumnya selama persidangan hari ini Majelis Hakim juga telah menyampaikan poin-poin pertimbangan yang menjadi pertimbangan dari Majelis Hakim ini untuk memberikan vonis terhadap terdakwa Ferdy Sambo. Di antaranya adalah di mana dalam pertimbangannya Majelis Hakim ini menilai bahwa Ferdy Sambo terbukti secara sah dan juga meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana pembunuhan terhadap Brigadir Yosua yang direncanakan terlebih dahulu. Unsur direncanakan ini telah terbukti dalam persidangan di mana sebelumnya ini juga Ferdy Sambo disebut telah memberikan perintah beberapa kali terhadap ajudannya untuk melakukan eksekusi terhadap Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat. Seperti yang kita tahu, yakni perintah untuk melakukan eksekusi tersebut sebelumnya disampaikan atau diberikan oleh Ferdy Sambo kepada ajudannya Ricky Rizal, namun kemudian perintah tersebut diberikan kepada Baradae atau Richard Eliezer. Kemudian selain itu yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam membuat vonis juga hal di mana Ferdy Sambo ini juga sempat mengakui kesalahannya tidak membawa istrinya Putri Chandrawati untuk melakukan visum sebagai barang bukti sesuai dengan narasi yang sebelumnya juga disampaikan oleh sang istri Putri Chandrawati yang ia mengaku dilecehkan begitu oleh Brigadir Yosua Huta Barat. Kemudian selain itu Majelis Hakim juga tadi sempat menyinggung adanya meeting of mind dari para terdakwa untuk menyingkirkan korban. Dalam hal ini adalah Brigadir Yosua. Di sidang sebelumnya, pemirsa, jaksa ini sempat menuntut agar Ferdy Sambo dihukum penjara seumur hidup. Jaksa menganggap Sambo melanggar pasal 340 subsidiar pasal 338 junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Namun ternyata berdasarkan sidang pembacaan putusan pada hari ini Ferdy Sambo divonis hukuman mati. Tadi pun vonis tersebut disambut oleh secara haru oleh pihak keluarga korban, yakni pihak keluarga Nofriansyah Yosua Huta Barat. Tadi kami sempat berbincang juga bersama dengan sang ibunda dari almarhum Yosua, yakni Ibu Rosti Simanjuntak, yang mengatakan bahwa vonis ini sudah sesuai dengan harapan keluarga, yakni hukuman mati. Jika Ferdy Sambo ini hukuman atau vonisnya lebih tinggi dibandingkan dengan tuntutan yang sebelumnya disampaikan oleh pihak jaksa penuntut umum, pihak keluarga tadi juga menyampaikan harapannya untuk para terdakwa lainnya untuk nantinya vonis atau putusan dari Majelis Hakim juga bisa lebih berat dibandingkan dengan tuntutan dari JPU. Untuk diketahui juga nanti sesaat lagi kini kami masih akan menantikan persidangan selanjutnya, yakni dengan agenda pembacaan vonis atau putusan terhadap terdakwa Putri Chandrawati. Tadi sidang setelah vonis dari Ferdy Sambo sedang diskors hingga saat ini. Kami masih menunggu dimulainya kembali sidang putusan terhadap Putri Chandrawati, yang mana sebelumnya Putri Chandrawati ini dituntut hukuman penjara selama 8 tahun. Hal tersebut sesuai dengan tuntutan dari jaksa penuntut umum, yang mana jaksa juga sebelumnya ini menilai atau mempertimbangkan sejumlah hal yang meringankan Putri Chandrawati, hal-hal yang meringankan terdakwa belum pernah dihukum, dan juga terdakwa ini dinilai sopan selama masa persidangan berlangsung. Selain itu, untuk hari ini memang agendanya hanya 2 terdakwa yang akan dibacakan vonis atau putusannya. Tadi Ferdy Sambo sudah selesai ketok palu,
hukuman mati, kami masih menantikan nanti Putri Chandrawati, dan agenda lainnya yang bisa kami sampaikan kepada Anda pemirsa adalah untuk esok hari ini tanggal 14 Februari 2023 rencananya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan akan dibacakan sidang vonis atau putusan terhadap terdakwa lainnya, yakni Ricky Rizal dan juga Kuat Ma'ruf yang sebelumnya dituntut 8 tahun penjara. Sementara nanti pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023 baru akan diberikan atau dibacakan vonis putusan terhadap Barada Richard Eliezer. Kami masih akan terus menantikan jalannya persidangan lanjutan yang akan dilanjutkan ini, yakni vonis terhadap Putri Chandrawati. Namun untuk sementara kami kembalikan ke studio. Baik, terima kasih Fada India atas laporan Anda langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Tadi Anda mengatakan bahwa persidangan diskors dan kita akan menantikan bagaimana putusan dari PC. Apakah nanti sidang PC ini akan dilakukan dalam waktu beberapa menit ke depan atau mungkin dilakukan ada jeda waktu yang cukup lama? Tadi pihak majelis hakim memang tidak merinci kapan ini persidangan pembacaan putusan atau vonis terhadap Putri Chandrawati akan disampaikan. Namun jika kita berkaca pada persidangan-persidangan sebelumnya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, memang skorsnya ini tidak akan terlalu lama begitu. Di sini kami para awak media pun masih terus menantikan ini kapan dibacakannya putusan terhadap Putri Chandrawati akan dilakukan oleh majelis hakim. Dan nanti pun sebelum majelis hakim ini akan membacakan vonis atau putusan terhadap Putri Chandrawati, nanti kita juga akan menyimak bersama poin-poin apa saja ini yang akan menjadi pertimbangan dari majelis hakim untuk memberikan vonis atau putusan terhadap Putri Chandrawati. Putri Chandrawati sebelumnya dituntut 8 tahun penjara oleh pihak jaksa penuntut umum. Tadi pihak keluarga juga menyampaikan harapannya terhadap putusan nanti dari majelis hakim kepada Putri Chandrawati. Kalau pihak keluarga sendiri tadi mengatakan yang diwakili oleh Ibu Rosti Simanjuntak bahwa harapannya Putri Chandrawati ini dihukum setidaknya 2 kali lebih berat dibandingkan dengan tuntutan dari JPU, yakni jika tuntutannya adalah 8 tahun penjara, pihak keluarga berharap tuntutan atau putusan maksud kami atau vonis dari Putri Chandrawati ini setidaknya adalah 16 tahun penjara. Namun segalanya tentunya kita akan serahkan kepada majelis hakim, apakah majelis hakim akan juga memberikan hukuman lebih berat kepada Putri Chandrawati dibandingkan dengan tuntutan sebelumnya, atau sama dengan tuntutan, atau justru lebih ringan dari tuntutan yang sebelumnya telah dilayangkan kepada Putri Chandrawati. Kita masih akan terus menantikannya. Tisa. Baik. Fahada Indi mengabarkan dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kita nanti akan terus memantau bagaimana nanti jalannya sidang terhadap PC. Kita masih menunggu itu.